Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ibu harapkan kabar kalian sehat dan tetap semangat dalam belajar. Jumpa lagi dengan Ibu Sri. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang cara mencari faktor prima suatu bilangan. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya sehingga kalian bisa mengikuti semua video-video yang Ibu bagikan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang cara mencari faktor prima suatu bilangan. Sebelum kita masuk ke faktor prima, kita harus mengetahui dulu apa itu bilangan prima. Nah, di sini bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan yang habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Maksudnya di sini, contoh bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maksud dari dua faktor, contohnya seperti ini. Bilangan 2, maka 2 ini bisa dibagi 1, habis dibagi 1, 2 dibagi 1 maka sama dengan 2. Dan bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Bisa dibagi dengan 2 atau bilangan itu sendiri. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti dia hanya mempunyai dua faktor. Ini. Jadi ada dua faktor. Maka dia disebut bilangan prima. Jadi angka 2 ini termasuk bilangan prima. Kemudian bilangan 3. Nah, bilangan 3 ini jika dibagi 1 maka hasilnya 3. Berarti habis 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian 3 juga bisa dibagi dengan bilangannya itu sendiri yaitu 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka 3, bilangan 3 ini tadi mempunyai dua faktor. Maka bilangan 3 disebut bilangan prima. Nah, bagaimana bilangan 6? Di sini ada bilangan 6, maka bilangan 6 kita coba bagi dengan 1, maka hasilnya 6. Kemudian bisa juga dibagi 2, hasilnya 3. Bisa dibagi 3, hasilnya 2, dan 6 bisa juga dibagi dengan bilangan dia sendiri jadi 1. Maka di sini bilangan 6 mempunyai 4 faktor. Ya, jadi bilangan 6 ini mempunyai 4 faktor. Bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi dengan bilangan 6 itu sendiri. Maka 6 bukan bilangan prima karena dia memiliki 4 faktor. Nah, untuk mencari faktor prima suatu bilangan, kita bisa menggunakan dua cara. Yaitu pertama, pohon faktor, dan yang kedua itu bentuk sengkedan atau tabel. Nah, pada kesempatan ini ada 3 contoh yang akan kita bahas. Kita akan menggunakan kedua cara tersebut. Nomor 1, di sini tentukan faktor prima dari 8. Kita gunakan dua cara. Yang pertama itu gunakan pohon faktor. Kita gunakan pohon faktor 8. Nah, 8 ini kita bisa bagikan dengan bilangan prima tadi. Apakah bisa dibagi 2? Kita ambil dari bilangan prima terkecil yaitu angka 2. Kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 maka hasilnya 4. Kemudian 4 ini kita bagi lagi dengan berapa? Kita bagikan dengan 2 lagi. Maka hasilnya 2. Kemudian kita lingkari. Nah, jadi faktor prima dari 8 itu adalah 2. Walaupun di sini ada 2-nya 3, kita ambil salah satunya saja. Kemudian kita gunakan tabel. Itu cara kedua, kita gunakan tabel atau sengkedan.
Ini 8. Ini bilangan pembagi. Ya, bilangan pembagi. 8 kita bagi dengan berapa supaya habis? Maka kita bagikan dengan bilangan prima yang terkecil. Kita ambil apakah 8 bisa dibagi 2 atau 3 atau 5 atau 7. Nah, kita bagi dengan 2. 8 bagi 2 bisa 8 dibagi 2 berarti di sini 4. 4 kita bagi lagi dengan 2, maka di sini hasilnya 2. Nah, kalau di pohon faktor, angka terakhir itu angka 2. Tapi kalau di tabel itu angka terakhirnya harus 1. Berarti 2 ini harus dibagi 2 lagi, maka hasilnya 1. Nah, kita lingkari bilangan pembaginya ya, 2. Nah, berarti di sini faktor prima ya, faktor prima dari 8 adalah 2. Karena di sini walaupun banyak 2-nya kita ambil 1 saja. Berarti faktor prima dari 8 adalah 2. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini tentukan faktor prima dari 24. Sama seperti ini tadi, kita kerjakan dengan 2 cara. Yang pertama pohon faktor, kita tulis 24. Nah, 24 ini kita bagi berapa? Apakah dari bilangan prima yang terkecil kita ambil? Bisakah 24 dibagi 2? Bisa. 24 dibagi 2 maka hasilnya 12. Kemudian 12 kita bagikan 2 lagi, maka hasilnya 6. 6 kita bagi 2, maka hasilnya 3. Nah, kita lingkari hasil pembaginya. Jadi, faktorisasi dari 24 itu ada 2, 2, 2, 3. Nah, karena 2-nya banyak, ada 3, maka kita ambil 1 saja. Berarti di sini faktor primanya ada 2 dan 3. Bagaimana dengan tabel? Kita masuk ke tabel. Kita masuk ke tabel. Ya, di sini bilangan ya, ini bilangan pembagi. Di sini kita tulis 24. Enggak cukup ya. Jadi 24 kita bagi 2. Maka hasilnya di sini 12. 12 kita bagi 2. Maka hasilnya di sini 6. Kemudian 6 kita bagi 2 lagi, maka hasilnya di sini 3. Maka 3 supaya habis kita bagi 3. Maka hasilnya di sini 1. Kita lingkari bilangan pembaginya. Ya, ada 2, 2, 2 dan 3. Nah, jadi faktor primanya faktor prima dari 24 adalah, nah dari 2, 2, 3 angka ini ada 2, 2-nya ada 3, kita ambil 1 saja. Berarti faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Ya, jadi itu untuk menentukan faktor prima dari 24. Bisa kita gunakan pohon faktor dan juga bisa kita gunakan tabel. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3, tentukan faktor prima dari 75. Nah, kita langsung ke penyelesaian. Atau kita langsung ke
pohon faktor. Yang pertama caranya 75 pohon faktor. Nah, 75 ini bisakah kita bagi 2 atau kepada bilangan prima kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil? 75 dibagi 2 tidak bisa, maka kita ambil bilangan prima yang kedua yaitu 3. 75 dibagi 3 maka hasilnya 25. Nah, 25 ini apakah bisa dibagi 3 atau 2? Tidak bisa. Nah, maka kita bagi dengan bilangan prima yang ada sebelumnya yaitu bilangan prima yaitu 5. Nah, 25 dibagi 5 maka hasilnya 5. Yang ini kita lingkari. Kemudian kita masuk ke tabel. Nah, kita masuk ke tabel. Di sini 75. Ini adalah pembaginya. Ya. 75 kita bagi dengan 3, maka di sini 25. Kemudian kita garis. 25 kita bagi 5, maka hasilnya 5. Nah, 5 ini supaya habis, maka kita bagi dengan 5. Maka hasilnya 1. Jadi, di sini ada 3, 5, 5. Kita lingkari. Ya, 3, 5, 5. Nah, jadi faktor prima jadi faktor prima dari 75 adalah kita lihat di sini 5-nya ada 2, maka kita ambil satu saja, berarti faktor primanya adalah 3 dan 5. 3 dan 5. Nah, jadi faktor prima dari 75 adalah 3 dan 5. Kita bisa cari menggunakan pohon faktor dan juga menggunakan tabel. Ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.